Anda pernah kepikiran nggak kenapa sih mata uang kripto itu kok kayaknya belum nyampe ke kantong semua orang? Nah, kali ini kita bakal bahas soal Pi Network. Ini adalah sebuah proyek yang ambisius banget, tujuannya mau menempatkan kripto langsung di ponsel Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara mereka mewujudkannya. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu apa sih masalah utama di dunia kripto. Terus kita lanjut ke solusi yang ditawarkan Pi, gimana cara kerjanya, soal ekonomi tokennya, visinya ke depan, dan yang paling penting, perjalanannya menuju mainnet. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini pertanyaan dasarnya. Kalau kripto katanya sebegitu revolusionernya, kok sampai sekarang belum jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya? Semuanya itu kan berawal dari Bitcoin ya. Dulu tahun 2009, ia muncul dengan janji sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Idenya sederhana tapi kuat banget. Orang bisa transaksi langsung satu sama lain tanpa perlu bank. Wah, ini visi yang keren banget kan soal kebebasan finansial. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sisi cerita. Di kiri, itu janji manis Bitcoin. Jaringan yang terdesentralisasi, peer-to-peer tanpa perantara. Tapi lihat deh kenyataannya di sebelah kanan. Penambangannya boros energi banget, bahkan setara dengan konsumsi listrik satu negara loh, Swiss. Akhirnya, yang muncul itu ladang-ladang server raksasa. Akibatnya, kekuatan jadi terpusat di tangan segelintir orang aja. Dan orang biasa jadi susah ikut serta. Dan ya, inilah hasilnya. Karena kekuasaan terkonsentrasi kayak gitu, adopsi massal jadi terhambat banget. Sesuatu yang tadinya digadang-gadang jadi alat buat semua orang, malah didominasi sama segelintir pihak. Nah, dari masalah itulah muncul solusi yang coba ditawarkan oleh Pi Network. Visi mereka itu simple, mengembalikan kripto ke tujuan awalnya, yaitu jadi sesuatu yang bisa diakses oleh semua orang. Misi mereka jelas banget ya, fokusnya itu ke aksesibilitas dan partisipasi pengguna. Jadi idenya adalah memberdayakan orang per orang, bukan perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, ini dia nih inovasi utamanya. Beda banget sama Bitcoin yang butuh komputer super mahal dan boros listrik. Picoin ini dirancang supaya Anda bisa menambang langsung dari HP yang ada di kantong Anda sekarang. Dan katanya, tanpa bikin baterai boros. Oke, terus gimana cara kerjanya? Kalau nggak ada teka-teki komputer yang rumit buat dipecahin, gimana dong cara jaringannya tetap aman? Nah, disinilah Pi pakai pendekatan yang beda banget. Jadi, Pi itu pakai yang namanya Stellar Consensus Protocol atau SCP. Gini deh gampangnya, bayangin aja alih-alih komputer adu cepat mecahin soal matematika, keamanan jaringan ini justru dibangun dari orang-orang yang saling menjamin. Anda bikin semacam lingkaran kepercayaan kecil dengan orang-orang yang Anda kenal, nanti kalau semua lingkaran kecil ini nyambung, terbentuklah jaringan kepercayaan raksasa yang mengamankan seluruh blockchain. Jadi intinya, keamanannya itu datang dari hubungan antar manusia, bukan dari kekuatan komputasi. Di dalam jaringan Pi, ada 4 peran yang bisa Anda ambil. Dan semuanya itu dianggap menambang. Pertama, Anda bisa jadi pioneer. Ini gampang banget, cuma perlu check-in tiap hari buat buktiin kalau Anda bukan robot. Kedua, jadi contributor dengan cara membangun lingkaran keamanan Anda. Ketiga, sebagai ambasador, tugas Anda ngajak orang lain gabung. Dan yang terakhir, buat yang lebih ngerti teknis, bisa jadi node dengan menjalankan programnya di komputer. Nah, setiap peran ini bakal memperkuat jaringan dan pastinya Anda dapat imbalan. Oke, sekarang kita ngomongin duitnya. Gimana sih model ekonomi token Pi ini? Soalnya kan ini penting. Gimana caranya nilainya bisa terjaga, tapi di sisi lain tetap bisa diakses sama banyak orang. Nah, beda dari model awalnya yang belum jelas, sekarang Pi sudah menetapkan pasokan totalnya, yaitu maksimal 100 miliar koin. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya batas, terciptalah kelangkaan. Dan kelangkaan itu kan salah satu faktor kunci yang bisa menopang nilai sebuah mata uang kripto dalam jangka panjang. Kunci dari ekonominya ada di distribusi tokennya. Lihat deh, sebagian besar, 80%, itu dialokasikan buat komunitas. Jadi ini buat imbalan menambang, buat bangun ekosistem, dan buat likuiditas. Tim intinya sendiri cuma ambil 20%. Ini nunjukin banget kalau fokusnya memang buat memberdayakan penggunanya. Yang perlu diingat, sistem distribusinya ini meritokratis. Artinya, imbalan yang Anda dapat itu berdasarkan kontribusi Anda. Jadi mereka yang gabung lebih awal dapat imbalan lebih besar untuk mendorong adopsi. Lalu seiring jaringan makin besar, imbalan menambangnya bakal berkurang. Ini tujuannya buat menjaga kelangkaan. Anda juga bisa nambahin pendapatan dengan cara mengunci Pi Anda, aktif pakai aplikasi, atau menjalankan node. Intinya sih sistemnya dirancang biar orang mau berpartisipasi untuk jangka panjang. Oke, ini mungkin pertanyaan yang paling penting ya. Sebenarnya,
Pi ini bisa dipakai buat apa sih? Kan sebuah mata uang baru berharga kalau bisa digunakan, betul? Yuk kita lihat visi Pi tentang kegunaannya di dunia nyata. Visi kegunaan Pi II dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, ada yang namanya pasar perhatian, di mana Anda bisa dibayar pakai Pi cuma karena perhatian atau waktu yang Anda berikan. Kedua, pasar barter, tempat Anda bisa jual beli barang dan jasa langsung antar pengguna. Dan yang ketiga, toko aplikasi terdesentralisasi atau Dev Store. Ini membuka peluang buat para developer buat bikin aplikasi di atas jaringan Pi, jadi kegunaannya bisa makin luas lagi. Tentu aja, semua ini nggak mungkin kejadian dalam semalam. Pi Network punya rencana pengembangan yang bertahap dan hati-hati banget, buat membangun semuanya dari nol sampai jadi blockchain yang benar-benar berfungsi. Perjalanannya dibagi jadi 3 fase. Fase 1 itu beta, mulai di tahun 2019, fokusnya buat bangun jaringan awal dan komunitasnya. Terus, fase 2 itu testnet atau jaringan uji coba yang rilis tahun 2020. Di sini, komunitas bisa ngetes blockchain-nya. Dan puncaknya, fase 3, yaitu mainnet, blockchain yang resmi dan aktif, yang mulai diluncurkan akhir 2021. Nah, peluncuran mainnet ini sendiri ada 2 periode. Saat ini, kita ada di periode mainnet tertutup. Maksudnya apa? Blockchain-nya sudah hidup, tapi masih ada semacam firewall yang memisahkannya dari dunia luar. Fase ini penting buat pengguna menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC dan untuk mulai transaksi di dalam ekosistem Pi. Nanti, kalau sudah siap, jaringannya bakal masuk ke mainnet terbuka. Di situ, firewall-nya dilepas, jadi Pi bisa terhubung ke bursa dan blockchain lain. Jadi, ujung-ujungnya pertanyaannya cuma satu. Proyek Pi Network ini kan pada dasarnya sebuah eksperimen besar ya. Pertanyaannya, apakah pendekatan yang fokus ke komunitas dan lewat HP ini bisa berhasil di saat yang lain gagal? Apa mungkin sebuah jejaring sosial bisa jadi fondasi mata uang kripto global yang dipakai banyak orang? Yah, hanya waktu yang bisa menjawab.